Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Terima kasih rekan-rekan telah bergabung di video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi. Baik, mudah-mudahan teman-teman sudah bersedia, siap sedia untuk belajar dan membuka pekho ilmunya untuk menampung ilmu yang mudah-mudahan kelak bermanfaat, diantaranya bisa di-sharingkan kepada orang lain, terutama ia bisa dimaksimalkan untuk diamalkan. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi pokok tentang kreativitas dan inovasi. Kita mulai dengan video ini ya kawan-kawan ya.
Baik, teman-teman. Nah, ini sekilas ya video tentang apa yang saat ini kita bahas tentang kreativitas dan inovasi. Ya, jadi ketika kita punya tujuan, kita punya goals, punya visi yang ingin kita raih, ini ingin kita kejar, maka yang pasti adalah secara sunnatullah kita tidak diam menunggu, ya. Kita tidak diam kemudian menunggu apa yang kita goalskan itu datang, tidak. Kita harus menjemput. Artinya adalah ada proses, ya, ada goals, ada tujuan, ada visi, maka ada proses yang harus kita tempuh untuk meraih hal tersebut. Kalau tim bola ingin menang, maka harus menggoloskan bola ke gawang lawan. Dan itu harus apa? Harus ada proses. Ya, di sana ada apa tadi? Ada kepemimpinan, kan? Ada kapten, ya gitu ya. Ada juga proses berpikir, brainstorming, ya, untuk memecahkan masalah, ada peluang, ada tantangan, sangat kompleks, ya, yang harus kita hadapi ketika kita ingin mencapai tujuan, ingin meraih goals yang kita tetapkan. Nah, teman-teman, satu di antara prosesnya adalah kita kreatif dan inovatif, ya. Jadi ini adalah bagian dari proses. Kalau kita ingin mencapai tujuan, kita harus kreatif dan kita harus inovatif. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini adalah kaidah, ya. Kaidah untuk memulai usaha, memulai bisnis, ya. Atau memulai, ya, minimal punya sebuah pemikiran gitu ya. Kalau kita ingin punya bisnis, punya usaha, pertama be the first. Opsi pertama be the first. Jadilah yang pertama. Ya, yang pertama yang membuat sebuah produk yang belum ada sama sekali. Nah, gitu. Dulu belum ada teknologi membuat foto atau kamera, maka dibikinlah alat teknologi untuk memotret seseorang atau memotret objek tertentu. Maka dibikinlah kamera. Nah, kamera itu dulunya be the first. Ya, kamera cetak, kemudian hilang, ya, muncullah digital. Nah, era digital itu pun be the first gitu ya. Kemudian apalagi air dalam kemasan. Dulu nggak ada gitu, dulu nggak ada. Tiba-tiba di Indonesia ada merek tertentu yang kemudian menjadi be the first. Sehingga sampai saat ini banyak orang yang ketika membeli sebuah air mineral, ya, cup atau botol, bilangnya bagaimana bilangnya ke warung? Meser Aqua, dikasihnya apa? Merek yang lain. Nah, sudah menempel. Pasta gigi, mau ke warung belinya apa? Bilangnya apa? Bu, beli odol. Padahal odol bukan saya gigi. Odol adalah merek, ya, merek seperti merek-merek yang saat ini ada. Gitu. Perempuan juga sama ya. Dulu itu di kampung-kampung kalau mau beli pembelut meser punten, meser seftek gitu ya. Padahal seftek adalah merek, nah, gitu. Kenapa terngiang-ngiang dan terus disebut-sebut? Karena be the first yang pertama. Nah, opsi kedua adalah be the different, menjadi yang berbeda. Ya, jadi kalau kita ingin membuka usaha, jadilah yang berbeda. Apanya? Bisa produknya, kemudian servisnya, dan lain sebagainya. Itu adalah opsi untuk memulai membuka sebuah bisnis. Ketiga adalah be the best. Jadi yang terbaik. Yang sudah ada, ya, sudah banyak, tapi kita hadir dengan memberikan yang terbaik dari yang lainnya. Nah, opsi-opsi ini, be the first, be the different, be the best, itu dimungkinkan. Ya, usaha kita, produk kita akan menjadi primadona di masyarakat. Jadi silakan berpikir
karena ini bagian dari kreativitas dan inovasi. Ya, begitu kawan-kawan. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya untuk berpikir atau untuk kreatif dan inovatif itu Allah sudah memberikan modal pada kita ya teman-teman ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sedikit pun, tidak tahu apa-apa sedikit pun, dan Allah membekali kalian as-sam'a pendengaran, al-absar penglihatan, al-afidah dan hati, la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Syukur di sini adalah dimakna memaksimalkan ya nikmat yang Allah berikan, menggunakan secara maksimal nikmat yang Allah berikan. Nikmat di sini adalah diantaranya as-sam'a, menggunakan pendengaran, al-absar menggunakan penglihatan, dan afidah menggunakan hati. Untuk apa? Untuk merubah, ya berhijrah dari la ta'lamuna syai'an menjadi ta'lamuna syai'an. Nah, maka dalam hal ini, konteks ini, modal agar kita membangun kreativitas dan inovasi adalah kita menggunakan ini. Menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk melakukan proses kreativitas dan inovasi. Baik teman-teman, apa perbedaan antara kreativitas dan inovasi? Kita akan bahas. Pertama, menurut KBBI ya, adalah memiliki daya, kreativitas adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, ya kemampuan untuk menciptakan. Nah, dalam term yang lain, kreativitas adalah ciri khas seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru, alternatif, solusi, dan kemungkinan dengan cara yang unik dan berbeda. Nah, di sini kata kuncinya adalah ide-ide. Ide di mana tempatnya, teman-teman? Di kepala, di pikiran gitu. Jadi kreatif ini lebih kuat dalam apa? Dalam wilayah pikiran. Artinya adalah cara berpikirnya, gitu. Jadi kreatif lebih kuat di cara berpikirnya yang nanti ada ide-ide, kemudian alternatif, kemudian memikirkan tentang solusi dan kemungkinan dengan unik dan berbeda. Jadi lebih kepada cara berpikirnya. Itu kreativitas, teman-teman ya. Nah, inovasi lebih kepada hasil berpikirnya, penemuan baru, menurut KBBI ya, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, gagasan, metode, dan atau alat. Jadi secara mudahnya ini adalah hasil berpikir begitu. Inovasi itu dalam term yang lain adalah tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan beberapa nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Gitu. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau kreatif itu adalah berpikirnya, cara berpikirnya, bagaimana memikirkan sesuatu. Kalau inovasi adalah penemuan baru hasil dari proses kreatif. Maka orang kreatif seharusnya inovatif. Ya, orang kreatif seharusnya inovatif. Teman-teman, dan ini sunatullah gitu ya. Dan orang inovatif, inovasi itu pasti dihasilkan oleh kreativitas. Jadi dua ini tidak akan bisa dilepaskan. Yang kreatif seharusnya inovatif. Yang inovatif pasti dia kreatif. Nah, begitu teman-teman.
Nah, menurut Nick Skillcorn, ya, beliau mengatakan innovation is turning an idea into a solution that adds value from a customer's perspective. Mengubah ide menjadi solusi yang memberikan nilai tambah dari sudut pandang pelanggan. Jadi, inovasi sudah kepada konversi ide, perubahan ide, ya. Dari asalnya ide, gagasan, kemudian berubah menjadi produk, menjadi solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh customer dalam hal ini. Gitu. Jadi jelas ya, kreatif itu idenya, cara berpikirnya atau pemikirannya. Inovasi itu adalah hasil buah dari pikiran itu, hasil buah dari pikiran kreatif, gitu kan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Ya, inovasi itu akan menjaga keberlangsungan perusahaan. Teman-teman, kalau kita bahas inovasi, maka otomatis include bahas kreativitas, gitu ya. Berarti perusahaan akan berlangsung kalau punya inovasi. Inovasi itu akan hadir kalau ada kreativitas. Nah, secara substansi rekan-rekan, inovasi yang baik adalah yang berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sekali lagi, inovasi yang baik adalah yang berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Efisiensi meningkat ditandai dengan penurunan cost atau biaya. Biaya apa? Biaya seluruhnya. Apakah biaya operasional, ya, biaya produksi, dan biaya yang lainnya berhasil diturunkan, maka meningkatlah efisiensi. Produktivitas meningkat dengan indikasi revenue. Ya, jadi nilai ataupun penghasilan, pendapatan yang didapat dari hasil produktivitas itu, dari hasil usaha itu. Jadi usaha yang kita kembangkan, biayanya itu direndahkan, diturunkan, ditekan, kemudian pada akhirnya penghasilan, pendapatan itu lebih besar, gitu ya, atau meningkat, ya, dibanding dengan biaya yang kita keluarkan. Maka ini disebut dengan istilah operational excellence, gitu ya, seperti itu kawan-kawan. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini perbedaan kreativitas dan inovasi. Pertama, kreativitas itu adalah kemampuan menciptakan ide. Inovasi tindakan mengeksekusi ide. Kreativitas itu proses imajinatif. Inovasi itu proses yang produktif. Gitu. Kreativitas itu tidak bisa diukur, inovasi bisa diukur, dilihat. Ya. Kreativitas itu terkait dengan generasi ide yang baru dan unik, ya, menghasilkan ide baru dan unik. Gitu. Inovasi itu terkait dengan mengenalkan sesuatu yang lebih baik kepada pasar. Kemudian kreativitas itu tidak membutuhkan modal uang, ya, cukup modalnya adalah pikiran, gitu ya. Inovasi membutuhkan modal uang, perlu biaya untuk membuat sebuah produk yang baru sebagai hasil dari berpikir kreatif. Kemudian kreativitas itu tidak ada risiko yang terlibat dalam kreativitas, gitu. Tidak ada risiko, gitu ya. Mungkin hanya investasi waktu saja ya, duduk merenung, berpikir begitu. Sedangkan inovasi itu ada risiko yang melekat pada inovasi. Kalau ini produk kemudian gagal produksi, ya hangus, gitu ya. Kehilangan uang, kehilangan eh, modal, gitu ya. Kalau salah dalam membuat, mencetak, ya kita akan rugi, gitu, karena sudah menanamkan modal, sudah memberikan modal, kemudian juga
yang lainnya kemudian tiba-tiba gagal dalam produknya, maka itu pun akan merugi buat kita. Itu perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Nah, terakhir kawan-kawan, nah ini satu di antara sekian banyak metode untuk berpikir kreatif. Ya, sama tapi beda. Nah, gitu ya. Sama tapi beda. Maka untuk membuat hal ini terjadi, kita menggunakan metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya teman-teman ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka orang kreatif selalu melihat perkembangan. Saat ini yang sedang booming apa, dia kemudian pantau, dia lihat, dia analisa, dia amati, kemudian dia tiru, dan ada sedikit modifikasi agar tidak plok sama. Ya, teman-teman ya. Ini metode yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan besar pun demikian. Ketika tempo hari Aqua merajai pasar AMDK, maka nanti di perjalanan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Mereka kemudian mulai meniru Aqua, ya, membuat AMDK saingan, ya. Dan itu cukup mengganggu pasar yang sudah dinikmati oleh Aqua, kan begitu ya. Sekarang apalagi banyak sekali AMDK yang lokal, ya teman-teman ya. Berbasis kota, itu sebuah kota bisa berapa AMDK yang muncul gitu ya. Dan itu mengganggu pasarnya perusahaan besar. Apalagi perusahaan besar pun sekarang sudah diganggu oleh pesaing-pesaingnya. Munculnya Le Minerale misalnya ya, dengan tagline-nya ada manis-manis gitu ya. Coba Anda pikirkan teman-teman, memang manis enggak? Saya pikirkan enggak ada manis-manisnya gitu. Tapi ini disampaikan untuk merekayasa pikiran orang lain gitu ya, untuk membangun perspektif tentang perusahaan itu. Dan pada akhirnya persepsi yang dibangun oleh perusahaan ini kemudian tertanam di pikiran orang lain, customer, dan mereka berpindahlah ya. Maka pasar Aqua bergeser ya, gerus diambil oleh beberapa AMDK. Gitu. Bahkan teman-teman, bukan hanya ATM ya. Bahkan sekarang ada yang amati, tiru, plok gitu, ATP gitu ya. Amati, tiru, plok. Ada yang seperti itu tuh, teman-teman. Tapi saya sarankan lebih baik ke IFM sajalah. Amati, tiru, kemudian modif. Enggak plok seperti yang sudah ada. Enggak. Itu enggak kreatif. Nah, orang kreatif itu adalah dia mengamati, berpikir kreatif, meniru, dan kemudian inovasi dengan ada sedikit modifikasi. Baik, rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, ini hanyalah materi pembelajaran yang singkat. Mudah-mudahan nanti oleh teman-teman dikembangkan, ya dikembangkan dan menjadi sebuah bekal untuk memulai usaha teman-teman. Mudah-mudahan selain sukses juga berkah. Ya, sukses harus, berkah wajib. Berkah ditandai dengan aziyadah bil khair, bertambahnya kebaikan. Bagaimana caranya? Bisnis yang kita jalani menambah kebaikan. Bagaimana caranya hasil bisnis yang kita dapatkan menambah kebaikan. Bagaimana caranya bisnis yang kita lakukan semakin mendekatkan kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan terima kasih. Tugasnya adalah silahkan oleh teman-teman tulis review, buat review dari materi ini ya. Silahkan. Formatnya googling bagaimana format review ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.